On cam aja kali ya. Oke, nggak masalah. Oke. Oke, halo Kak Asyana, thank you for coming. Hello, Ya, thank you for inviting. Thank you for having me. ya terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Iya, Jadi emang kebetulan kan udah dijelasin bahwa awalnya tuh channel ini, grup ini emang mendadak, udah kayak tahu bulat ya dadakan karena tweetnya tiba-tiba viral. Niatnya iya, pengen sharing sharing tipis-tipis tapi ternyata viral banget. Ya sudahlah ya. kita kumpulkan. Oke, terus kemarin kan udah ini nih Kak, udah di grup udah di channel udah dilempar tuh. Apa aja sih yang mau ditanya? Ternyata banyak nih pertanyaan nih. Ada beberapa kita udah bagi jadi 4 segmen pertanyaan sih. Tapi memang ada beberapa yang harus dijelaskan agak panjang nih kayaknya. Oke, gini dulu deh Kak Asyana, silakan kenalin diri dulu biar teman-teman tahu Kak Asyana itu siapa, kerjaannya apa dan bagaimana. Perkenalan singkat aja nggak apa-apa. Oke, thank you sebelumnya ya sudah mengundang aku ke sesi kali ini. Kayak ini pertama ya KBG ya untuk Iya, ada ide ini kayak ini gini. sesi pertama. Sesi tiba-tiba ada ide spontan aja. Iya, undangannya aja baru kemarin ya. Oke, salam kenal ya, aku Asyana, saat ini memang aku lagi WFH di Indonesia, kondisinya terutama di Jogja, karena aku asli Jogja. Aku bekerja di sebuah company Belanda, HQ-nya di Amsterdam gitu, dan memang kemarin aku sempat singgung sedikit soal growth marketing, memang betul aku untuk masuk ke posisi saat ini itu memang dari jalur growth marketing ya, tapi untuk title-nya sendiri sekarang sebenarnya, community manager untuk Indonesia. Gitu Oh, dulu mungkin, iya. oke. Untuk kalau boleh tahu nih kan nih perusahaannya bergerak di bidang apa nih yang di Belanda itu? Oke, jadi Creative Fabrica tuh startup, sekarang juga lagi tren ya di Eropa, jadi nggak cuma di Indonesia doang tuh startup gitu, di sana juga lagi banyak sekali. Dan Creative Fabrica ini adalah sebuah marketplace untuk desain gitu. Jadi kalau misal teman-teman, desainer gitu mau jualan desain, misal graphic design, pattern design, atau mungkin, pola untuk jahit, itu bisa dijual di Creative Fabrica. Dan kita tuh segmennya global ya, jadi kita nggak hanya jualan di Belanda atau Indonesia aja, tapi kita punya lebih dari 10 juta klien global. Kemudian untuk Wow. desainernya sendiri juga jumlahnya udah 10.000 lebih. Nah, hampir dari separuh desainer yang ada di Creative Fabrica itu berasal dari Indonesia gitu. Jadi memang di Indonesia nih gede banget marketnya, community-nya besar banget. That's why I was hired dan fokusku memang pertama di acquisition ya, mencari desainer baru untuk join di Creative Fabrica, mendapatkan, pendapatan dolar gitu bisa dibilang. Kemudian dari sisi lain juga maintain, the health of the community, jadi bikin aktivitas, bikin event gitu kurang lebih. Wah, seru juga ya. Ternyata ada startup untuk jualan desain juga. Karena kan selama ini kita taunya jualan foto di Photostock gitu kan. Ternyata ada yang jualan desain juga. Terus Yes. eh untuk Kak Asyana sendiri nih di situ udah berapa lama nih Kak? Aku belum setahun sebenarnya, jadi memang aku, angkatan pandemi ya KBG bisa dibilang. Aku di company lama kan, ketika pandemi WFH ya, terus semenjak itu keterusan kayak, aduh ada panggilan untuk WFO kok rasanya agak berat ya, kayak, oh udah enak di rumah, apalagi kan aku di Jogja gitu WFH-nya. Wah, jadi lebih kondusif, terus aku juga kayak lebih rileks ya dibandingkan dengan macet-macetan dulu waktu masih zaman, jadi mbak-mbak SCBD lah gitu ibaratnya. Ya, terus akhirnya aku, carilah makanya lowongan itu untuk, ibaratnya yang remote working ya, gitu. Oke. Nah, sekarang gini kita mulai ke pertanyaan nih yang dari teman-teman nih. Ada yang nanya eh, tentang growth marketing itu apa? Itu ngapain aja growth marketing itu? Itu banyak yang nanya Iya. penasaran sama growth marketing itu apa gitu. Iya, kayaknya growth marketing itu tidak se-familiar apa ya, kalau di startup mungkin kalah sih pamornya sama contoh product manager gitu ya, atau Yes. sama business development. Kita emang ibaratnya, masih rare gitu dan once kita ada biasanya udah langsung untuk startup yang berkembang banget gitu. Jadi biasanya memang startup yang membutuhkan misal target sales sangat tinggi atau acquisition yang sangat tinggi gitu. Nah, tugasnya ngapain gitu, growth marketing tuh fokusnya adalah memainkan semua instrumen marketing gitu untuk mencapai target perusahaan. Be it, organic channel, paid channel, kemudian influencer marketing, itu semuanya kita yang orchestrate, tetapi menggunakan dengan data-data yang kita bisa growth hack gitu. Ibaratnya kayak kita lihat,
wah ada tampilan baru dari Instagram, contohnya Reel gitu ya. Ternyata Reel Mm-mm. tuh algoritmnya bagus. Coba kita bikin yuk kompetisi Reel gitu untuk audiens kita. Something something like that. Jadi kita pakai semua instrumen, kita bantu untuk planning strategi semua channel. Tapi memang itu sangat data driven ya, bisa dibilang benar-benar kita lihat trennya seperti apa dari industri maupun dari company wise juga gitu. Oke, ya memang harus data driven sih, because I'm a growth marketing myself tuh. I see, oke jadi ya, oh ternyata Kak Ya, juga. I'm a growth people tuh. Ya, Oke, so I see, oke, terus ya. nih ada lanjutannya nih. Terus kalau untuk growth marketing tuh persyaratan atau kualifikasinya apa sih, apa aja yang diperluin? Terus lulusan apa sih buat masuk ke growth marketing gitu? Oh ya, pertanyaan bagus ya karena aku sebenarnya drop out. Jadi aku nggak lulus S1. Saat ini aku masih pakai ijazah SMA, cuma memang, dari sisi pengalaman mungkin ya, itu aku bener-bener haus akan pengalaman banget sih, bener-bener aku banyak baca, terutama banyak latihan. Karena kalau growth hack dan growth marketing itu, kita kalau nggak latihan pakai data bingung kan, jadi nanti tiba-tiba masuk ke startup yang database-nya gede, bisa kaget gitu. Makanya banyak-banyak latihan, banyak ikut course gitu. Jadi kalau ditanya pendidikan yang linear sebaiknya seperti apa, aku tidak bisa menjawab ya sebagai kapasitasku sekarang sebagai profesional. Tapi kalau aku sendiri mungkin sebagai seorang user gitu ya, aku cari tim, aku lebih suka orang yang memang punya, kemarin aku sempat juga di grup, intersection antara analytical skills dan juga kemampuan untuk translate itu gitu ke tim yang bersangkutan. Kayak misal seperti ini, kita ada data yang harus kita interpretasi gitu. Kita punya numbers, kita harus bisa crunch the numbers into insights dong pastinya. Kita harus bisa presentasikan itu ke contohnya head of marketing atau mungkin teman-teman yang lagi handle KOL. Berarti ini KOL-nya harus yang dicari yang seperti apa. Itu sih sebenarnya lebih lebih ke situ. Makanya aku pun selama kurang lebih 3 tahunan ini ya, itu emang fokusnya ke situ, mempelajari banyak hal, apalagi marketing itu dinamis banget ya Kak Begi. Jadi bener-bener yang banyak sekali hal baru setiap hari, banyak hal tren baru gitu di dunia maya. So, itu sih yang penting kita ada kemampuan untuk mau catch up, mau belajar, itu so far masih bisa sih diandalkan ya. Cuma kalau dari pendidikan aku rasa ini sangat-sangat subjektif ya. Kadang ada yang nyari anak IT karena memang dari Mm-mm. sisi ngolah data bagus atau analytical bagus. Ada juga yang biasanya condong ke anak-anak manajemen gitu karena memang ini kan butuh interpersonal skill yang bagus ya untuk Iya, manage betul segala betul. gitu. Ibaratnya kita akan koordinasi dengan banyak banget orang. Itu tapi kalau dibilang pendidikan, gimana ya, kalau aku sendiri ya, aku dulu memang DO dari sebuah kampus di Prancis, bidangnya hukum. Jadi kalau ditanya linear apa enggak, sangat tidak linear. Terus nih kalau Kasiana sini belajarnya awalnya growth marketing itu dari mana? Gimana bisa nyebur? Terus untuk course-nya atau ada sertifikasi khusus nggak sih buat jadi growth marketing itu? Oke, kalau aku sendiri ya sejauh selama ini, daftar kerja, itu biasanya memang nggak terlalu ditanya terkait dengan sertifikasi. Tapi ini again, ini pengalamanku gitu, karena tergantung juga dengan company yang nanti akan nge-hire kalian gitu. Ada yang mungkin akan tanya, "Oh kamu certified nggak?" Atau kamu memang tadi ada background pendidikan yang sesuai, yang relevan nggak gitu. Tapi so far kalau dari aku memang karena aku mempelajari semua secara otodidak, aku biasanya akan ikut course yang berhubungan, kayak misal social media analytics, itu kan perlu gitu. Atau tadi untuk menghitung return on investment ke KOL marketing, itu juga aku ikutan. Terus CRM, newsletter marketing dan lain-lain itu aku semua biasanya ikut di beberapa platform tuh ada lah yang mulai dari ratusan ribu sampai beberapa juta kan banyak yang digital marketing Mm, mm, seperti mm. itu. Oh jadi memang memang Ya. ikut course-course yang memang berhubungan Iya, dengan. betul betul betul. Emang, awalnya sih pertamanya ikut itu, terus lama-lama kok aku lihat, posisi untuk digital marketing ya, itu tuh kan banyak banget yang cari biasanya kalau kita lihat di LinkedIn Wah, ada banyak, jalan sangat cari. banyak. Makanya terus aku menemukan sebuah term ini, growth marketing ini, di mana ternyata marketing itu nggak cuma sebagai, biasanya kan orang nyari untuk awareness, orang nyari untuk click rate dan lain-lain, tapi ternyata bisa juga loh masuk ke sales driven. Jadi bener-bener tidak fokus ke awareness doang, tapi bisa juga untuk meningkatin sales. Nah, aku mulai tweak tuh ke situ. Oh, ternyata ini namanya growth hacking ya. Ternyata ada ya pola-pola data yang kita bisa pakai untuk bikin marketing initiatives, plus ada impact-nya juga ke sales atau ke mungkin ya company performance gitu Kak Begi. Dari situlah mulai, oh ada ya marketing gitu. Seneng aja sih masuk ke situ kayak, oh banyak yang dieksplor ketimbang kayak kalau aku masuk contohnya ke KOL marketing atau ke CRM itu kan fokus ke situ ya, ke paid Iya. ads. Tapi kalau growth marketing tuh serunya banyak hal kita pelajari gitu.
Oke, terus nah ini langsung kita move ke segmen selanjutnya, how to get the job ya kan. Jadi Oke, ada yang nanya seru nih. alur rekrutmennya gimana sampai bisa landing di Belanda gitu. Karena gini ya, ini jujur juga. Jujur sebenarnya saya tuh pengen banget dari dulu itu ke Belanda. Jadi Oh, sampai 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 dari SMA itu saya ngajuin beasiswa beberapa kali untuk bisa lanjut ke Belanda, oke. tapi gagal semua. Belum 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 waktunya, belum. Akan ada nanti, tenang, So Kak. jadi gitu. Pertanyaannya gini, gimana sih alur proses rekrutmennya gitu sampai bisa akhirnya landing di Belanda tuh gimana? Oke, aku mungkin cerita dari awal ya. Aku sebenarnya sama kayak Kak Begi juga, aku, seneng lah di Belanda karena dulu ketika aku kuliah di Perancis, sering main ke sana, atmosfernya bagus, diversity-nya bagus, sangat internasional hawanya. Jadi kayak aku senang ketemu dengan banyak orang dari berbagai background ya, itu sangat memperluas knowledge banget lah cakrawala kita jadi terbuka banget gitu. Makanya ya dulu sempatlah langsung pengen, wah, pengen banget nih kerja kalau nggak di Den Haag, mungkin di Leiden atau pokoknya, somewhere di Belanda, pokoknya pengennya gitu. Pokoknya udah pengen banget gitu. Terus aku denger juga, mungkin ini sesuatu yang menjadi faktor, push factor bangetlah, work life balance ya, Kak. Kalau kita lihat startup di Indonesia kan bener-bener jor-joran ya, mungkin ya ada beberapa yang bahkan, hari libur aja masih call gitu-gitu. Jadi kayak, aku pengen deh ada work life balance yang ternyata katanya di Belanda banyak nih company yang udah bikin seperti itu. Baik dari contoh, ya liburan nggak pernah diganggu, bahkan dipaksa untuk liburan, dipaksa untuk cuti gitu ya, parental leave juga sangat fair, itu menurutku keren banget gitu. Nah, makanya dari situ semakin termotivasi mulai mulai dari, tahun lalu ya, pokoknya tengah-tengah pandemi itu mulai termotivasi untuk cari tahu gimana sih caranya kerja di sana gitu kan, remote gitu. Akhirnya udah mulai ganti-ganti CV biasa ya, udah mulai, rombak CV gitu, terus habis itu LinkedIn gitu kan, fotonya diganti gitu-gitu. Terus habis itu mulai mencari, di LinkedIn Job juga, karena kan ada fitur easy apply itu enak banget tuh untuk nyisirin Iya, dari, betul. Europe ya, mungkin kalau Kak Begi waktu itu kan Singapore, kalau aku tinggal cari aja region-nya yang Europe, adalah tuh beberapa mulai company Belanda yang open buat growth marketers gitu kan. Aku cari-cari, tapi memang, ini bener-bener learning by doing sih. Aku ngelihat, tidak ada tutorial ya untuk menemukan job yang pas dengan kita tuh seperti apa, bener-bener kayak nyari jodoh ibaratnya. Ada kita suka sama job desk-nya, tapi mereka ternyata nggak culture fit gitu loh sama kita. Jadi itu yang mungkin, aku beberapa kali lah interview, pokoknya adalah lebih dari 10 kali kayaknya interview sampai user gitu. Dan dari situ aku mulai pelajari terus, setiap aku gagal aku pelajari terus, oh karakter orang Belanda tuh seperti apa. Oh, biasanya company-company di sana itu kalau nyari orang, culture-nya akan yang seperti apa, itu aku bener-bener riset terus, dan ketemulah poinnya, ini juga poin penting ya untuk teman-teman yang mungkin nanti pengen kerja di company luar gitu, untuk paham gitu user kalian tuh seperti apa, company culture-nya seperti apa, jadi ekspektasinya kita terhadap culture di sana tuh set gitu loh, match. Dan aku sendiri mulai memahami, oh orang Belanda itu ternyata kalau interview ya, mereka to the point gitu. Mereka pengen tahu apa sih achievement kita, apa kontribusi yang bisa kita lakukan untuk mereka, gitu. Akhirnya di company-ku yang sekarang, di pertemuan pertama dengan user, aku langsung siapin presentasi 5 slide, aku inget banget. Jadi aku udah tahu aku mau ngapain di company itu, apa achievement-ku yang pernah aku lakukan, kemudian plan kalau aku pengen achieve menuju target itu mau kayak gimana, kemudian apa aja yang sekiranya aku butuhin, gitu. Jadi aku bener-bener udah bikin slide, bahkan dia juga kaget gitu, "Oh, sebenarnya aku pas interview ini baru mau ngasih tugas gitu, tapi ternyata kamu udah siapin slide duluan." Karena aku memang pengen, datang tuh udah well prepared sehingga impression-nya juga bagus gitu terhadap kita, apalagi tadi ya orang Belanda tuh suka to the point, satset lah istilahnya kalau orang Indonesia sekarang gitu ya, sangat satset. Jadi udahlah gue langsung bikin aja lah slide presentasi, langsung gue presentasiin ke user gitu. Jadi, dari HR ya biasa HR sebenarnya standar sih kayak kayak di Indonesia itu pas, kemudian dari user juga pas, nah setelah itu baru kemudian, ya nego-nego salary gitu. Kurang lebih seperti itu sih, tapi Nah, kalau yang ngomong ya nah tadi langsung ngomong salary nih. Ada yang tanya untuk standarnya kan kalau 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 Singapura kan saya kan udah berapa kali bilang kalau Singapura mediannya itu untuk fresh graduate lokal sana itu sekitar $3.000, makanya mereka banyak kan cari talent di luar Singapura WFA untuk menekan kos. Nah untuk di Belanda iya. sendiri itu gimana sih?
apa standar salarinya berapa, terus benefitnya kalau untuk Kak Asiana sendiri, benefitnya dari kantor itu apa aja yang dikasih? Oke, iya bener sih sama, di sana juga sama, cuma mungkin karena ini bukan lebih ke menekan cost ya, tapi lebih ke mereka cari country, representatives gitu, mereka butuh representatif di Indonesia, makanya mereka emang nyari orang Indonesia gitu. Dan kalau dari salary sendiri, aku riset juga dia hitungannya sama seperti kalau fresh grad di sana, cuma poin plusnya kan kita ini WFA ya, dan kayak, bener-bener mereka fair banget lah untuk semua hak, itu kita juga dapat. Beberapa contohnya aja ya, kalau misalnya kita sakit, kita bisa reimburse juga. Cuma memang kita nggak pakai asuransi seperti kalau mereka di sana. Kalau mereka di sana kan memang ada ya. Kalau kita kan hitungannya pekerja jarak jauh nih, kita remote Hmm. gitu. Itu reimbursement. Kemudian equipments, courses sebenarnya lebih ke gimana ya Kak Begi, kalau kita minta dan kita bisa show bahwa kita deserve untuk dapat itu, mereka akan accommodate gitu. Kurang lebih poin pentingnya tuh itu. Jadi kita tuh nggak boleh takut untuk menunjukkan bahwa, "Oh kita udah berhasil loh achieve ini, sekarang gue mau minta dong ada, course marketing, bayarin dong sekian juta." Itu mereka sangat open untuk seperti itu. So, itu mungkin sesuatu yang bagus banget, udah learning curve-nya bagus di kantor, ditambah kita di-accommodate untuk, ikut courses gitu contohnya ya. Kemudian selain dari itu, udah ada jaminan juga sih bahwa ini kan karyawan tetap gitu ya, jadi emang enak ketika kita nanti mau review untuk performance, kemudian minta kenaikan gaji contohnya, atau mungkin nanti bisa juga untuk minta di-rotate ke Belanda, itu udah lebih enak karena Oh, status kita udah karyawan jadi tetap. langsung dikasih offering karyawan tetap, apa emang ada probationnya? Oke, kita langsung sih kalau di Belanda atau mungkin Oh, company ya, kita langsung karyawan tetap. Iya, oke. gitu. Mhm. Itu sama kayak di agensi lokal, pernah langsung karyawan tetap yang gak ada probation. Mantep ya, rasanya udah kayak langsung, oh udah gitu. Terus kalau untuk jam kerjanya nih Kak Isyana, gimana jam kerjanya? Kan Oh kalau iya, ya kalau mhm. kita kan biasa 9 to 5 atau 9 to 6 lah. Jadi kita yang Oh, iya. menyesuaikan jam sana atau sesuai dengan time zone kita? Iya banyak banget kayaknya kemarin yang nanya ya. Mungkin aku share dulu kayak my day to day activity. Jadi kalau aku di sini biasanya kan ketemu sama teman-teman designers atau sama communities atau sama pemerintah gitu ya. Mau nggak mau ngikutin jam yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau untuk reporting atau misal meeting koordinasi sama satu tim gitu, itu biasanya kita ngikutin sama jamnya sana. Cuma mereka bisa dibilang ya ngertiin kita juga sih. Mereka fair ketika aku bilang, "Oh aku lagi, dinner," contohnya mereka nggak akan ganggu meskipun mereka masih jam kerja gitu. Atau misalkan, mereka baru buka kantor gitu ya katakanlah jam 10, terus di sini kan baru jam 4 sore gitu, ibaratnya aku juga belum tutup laptop, itu biasanya kita banyakin meeting-nya di situ. Jadi, cari jalan tengah sih biasanya untuk meeting, tapi itu pun nggak sering ya. Jadi mungkin beda kayak kalau di Indonesia pengalaman aku kerja di kantor itu, pasti ada daily huddle gitu kan kalau remote working, ada, daily reporting gitu. Kalau di Yes. mereka nggak ada, mereka jarang banget. Mereka tuh mintanya report kalau nggak bi-weekly, bahkan monthly, gitu. Nah, tapi ini justru pressure sih kadang kayak, bener-bener kita harus ngontrol semuanya sendiri, ritme kerja kita, kemudian target yang kita set sendiri, itu kita harus bener-bener bisa pertanggungjawabkan gitu di bi-weekly atau mungkin tadi monthly reporting, Iya sih, gitu. karena gini, I have been working under Spanish people, so Oh, ya jadi nice. emang mereka untuk daily mereka nggak terlalu peduli sih, tapi untuk weekly Ya. memang weekly akan jadi pressure. Kenapa? Karena kalau kita weekly ternyata nggak ada progress dari previous Iya, week, itu malu kayaknya banget. anjir gue seminggu nggak ngapa-ngapain nih. Yes, bener-bener, apalagi, kan kita dari seluruh dunia ya, jadi nanti ketemu pas di weekly atau bi-weekly meeting itu rasanya kayak yang, "Wah anjir sih itu udah progresnya bagus banget," gitu kan, jadi kayak ketahuan berarti kita rebahan doang nih soalnya gitu, jadi kayak yang itu sih pressure justru di situ, mereka nggak pernah nanyain kayak, "Kamu nanti mulai kerja jam 10," gitu-gitu, nggak sama sekali sih. Emang beda-beda berapa time zone-nya, beda berapa jam sih dari Jakarta atau Indonesia kan plus 7 tuh, Belanda Ya, tuh berapa? iya iya, kalau, mau masuk summer biasanya nanti lebih panjang ya, aku lupa sih persisnya, cuma kalau saat ini masih selisih 6 jam. 6 jam, oke, Ya, 6 jadi jam duluan kita. 6 jam duluan kita, iya makanya kadang aku di-call kalau misal udah mau dinner, tapi jarang banget kayak yang tiba-tiba di-call tuh jarang, biasanya akan email dulu, "Will you be available gitu tonight?" Kalau enggak, ya udah besoknya aja. Jadi, nggak pernah namanya tiba-tiba di WA atau di Slack gitu, enggak sih.
Oke, tadi untuk salary nih masih balik lagi ke salary kan ada yang nanya pajaknya gimana. Itu dari sono dapatnya Hmm, gross, gross terus langsung dikonvert ke rupiah ke rekening kita kemudian pajak kita bayar sendiri atau ya. ada agensi yang apa ngurusin itu Kasiana? Oke, iya nih, mungkin teman-teman juga harus siapin dari awal ya kalau pengen remote working, karena aku juga sebenarnya baru tahu nih soal ini gitu. Jadi kalau di sini aku dapatnya udah gross gitu. Jadi gross itu nanti aku sendiri yang harus ngurus ke kantor pajak di sini gitu. Jadi mereka sendiri emang akan bayar di sana, tetapi tidak, membantu membayarkan untuk kita yang ada di Indonesia gitu. Jadi nanti aku biasanya akan report sendiri sih ke kantor pajak gitu. Dan ini pun aku juga udah confirm ya ke kantor pajak Pratama bahwa memang harus dilaporkan sendiri gitu dan dalam Hmm, oke, mhm. terus kalau untuk bahasa nih, kan ada yang nanya tuh, bahasa Mmm, Belanda gitu kan. Itu ngomong untuk komunikasi sehari-hari atau untuk oke. weekly meeting atau untuk meeting dengan yang lain yang di sana gitu, yang stay di sana, apakah pakai bahasa Belanda? Karena kan Kasiana ini kan pernah kuliah di Perancis, jadi kan kita nggak tahu nih Kasiana apakah lancar bahasa Belanda kan atau menggunakan bahasa Inggris gitu. Terus ada sertifikatnya nggak sih yang dibutuhin kalau untuk kerja remote di sana? Kalau untuk kerja stay di sana kan pasti perlu, tapi kalau sebagai remote worker perlu nggak sih kita sertifikat bahasa? Oke, jadi, ini sesuatu yang bagus ya, Belanda itu sebetulnya kebanyakan orangnya udah bicara bahasa Inggris dengan fasih gitu. Jadi sebetulnya karena lingkungan mereka yang diverse, yang international banget gitu ya, banyak sekali pendatang yang emang nggak bisa bahasa Belanda juga, termasuk di kantorku. Jadi kantorku tuh kan udah global marketplace ya sebenarnya. Jadi orangnya udah dari berbagai macam negara, sehingga udah kita nggak pakai bahasa Belanda lagi untuk meeting sehari-hari, termasuk bahkan orang-orang Belandanya yang di kantor pusat gitu. Jadi semua sekarang udah yang fokus ke bahasa Inggris. Kemudian kalau tadi tanya soal sertifikat bahasa, itu juga nggak ditanyain, karena memang kita daily pakai bahasa Inggris. Tapi kalau ditanya bisa nggak bahasa Belanda, aku bisa dikit-dikit sih, cuma tidak, professional ini ya, fluency, gitu. Terus ada maksimal umur nggak sih? Kalau di perusahaan kakak sekarang nih ada nggak sih maksimal umur untuk apply gitu kan? Oke. Eee, aku tuh, jarang sebenarnya kalau lihat, mungkin nggak tahu ya KBG gimana. Kalau aku cari, remote working tuh jarang banget loh ada yang nanyain umur, ya nggak sih? Kayak Iya, bener-bener memang kalau untuk remote working itu ya kan? sangat jarang, jarang, sangat Jarang jarang yang banget. ada Iya, syarat maksimal umur gitu. Adanya syarat iya, paling iya. education misalnya Nah, bachelor atau master gitu kan paling itu. betul, Tapi untuk umur betul. selama ini emang nggak Bener ada nggak sih. sih? Iya, iya, makanya aku pikir memang, kurang adalah relevansinya ya kalau zaman sekarang. Kayak misal ada orang yang lebih muda tapi dia lebih qualified, ya why not kan sebenarnya. Itu aku jarang banget lihat. Cuma yang perlu diperhatikan lebih ke experience, tapi meskipun ada mereka biasanya put ya kayak minimum 3 tahun experience, 5 tahun experience. As long as we can prove that we deserve the position, itu biasanya aman gitu. Kayak misal tadi, bikinlah presentasi, keluarin portfolio terbaik. Jadi kamu bener-bener earn it gitu bahwa, "Oh, aku sebenarnya experience-nya baru 1, 2 tahun, tapi aku bisa menyeimbangkan yang 5 tahun." Contohnya seperti itu, gitu. Ya emang gitu. Terus gini Kak Siana, ada nggak sih Mhm. bedanya growth marketing lokal sama di Belanda gitu kan? Kak Siana kan masuknya lewat jalur growth marketing. Ada nggak sih bedanya growth marketing lokal sama di sana tuh bedanya gitu? Mhm. Kalau beda enggak sih, sejauh yang aku tangkap ya, semuanya sama, kayak misal kita handle paid ads, itu juga kita handle, growth hack untuk social media analytics, semuanya sama sebenarnya. Jadi nggak terlalu beda kalau dari sisi teknis ya, tapi kalau dari audience pastinya akan beda banget. Kayak misal di Indonesia aja kadang karakter market di Jawa sama di Bali itu udah beda gitu. Jadi kalau Mm-mm. dari audience pasti beda, sehingga beberapa perintilan itu ada yang beda, kayak misal visual untuk social media atau visual untuk ads itu biasanya karakternya beda gitu. Kalau di Indonesia mungkin lebih clickbait gitu ya. Kalau di sana biasanya visualnya lebih simple gitu. Terus ini last question sih dari teman-teman. Oke. Gimana sih adaptasi? Gimana cara Kak Siana adaptasi di Oh sana? ya. Terus sama workflow di perusahaan itu gimana? Karena kan ada yang penasaran nih, apa beda nggak sih perusahaan di Asia atau di Asia Tenggara, di Asia Selatan atau di Europe gitu? Ada nggak sih Mmm, bedanya secara culture, terus adaptasinya gimana, terus workflownya tuh gimana?
Oke, kalau adaptasi, sebenarnya lumayan challenging ya. Jadi atasanku itu kan langsung, VP gitu di, Creative Fabrica. Beliau tuh orangnya bener-bener to the point gitu. Jadi kadang pas awal-awal aku join rada baper juga tuh, "Aduh, kok kritiknya langsung to the point banget," gitu kan. Apalagi ya ini sebenarnya stigma aja sih, stigma aja, nggak semua ya, nggak semua, tapi ada beberapa yang menganggap orang Belanda tuh seperti itu, gitu. Tapi ternyata justru itu yang bikin aku gerak lebih cepet sih, kayak, "Oh, aku harus benerin nih tadi, improvement-nya di mana tuh aku harus segera lakukan," gitu. Jadi, malah justru melecut semangat sih sebenarnya. Kemudian yang kedua terkait dengan, culture kali ya. Jadi di sana tuh bener-bener kalau udah selepas jam kerja, mereka udah ngeloyor gitu, pulang, ngurusin anak, party. Jadi, itu sih penting banget untuk bisa maintain time management mungkin ya. Jadi nggak bisa tuh namanya kita procrastinate, "Oh nanti dulu deh ngerjainnya," atau "Entar aja reporting-nya." End of day itu berarti jam 12 malam, enggak cuy, end of day itu berarti jam 5 sore gitu. Jadi kayak yang, make sure kita bener-bener punctual itu sih, itu yang sesuatu ya pembiasaan juga sih, gitu. Kalau workflow, mmm, gimana ya, di sana tuh terbuka, transparan. Jadi kalau misal aku butuh bantuan untuk teman-teman marketplace atau aku butuh bantuan untuk dari sisi produk, ya aku langsung reach out aja ke mereka. Mereka biasanya akan nanti atur meeting, terus kita akan discuss lebih jauh, gitu. Jadi, everyone is so reachable dan nggak ada yang namanya senioritas ya, kayak yang, "Kamu sama staff aja deh untuk koordinasinya," tuh nggak ada. Jadi aku mau langsung ke VP, mau langsung ke CEO itu bisa gitu dan mereka, ya open banget lah ibaratnya untuk diskusi, gitu. Eh, Oke, jadi memang karena beberapa kali sih saya di startup dan agensi juga memang ada beberapa perbedaan culture sedikit ya. Misal kayak kalau kita lihat international culture adalah directly, jadi semua direct gitu, nggak ada Ya, basa-basi. Sedangkan kita bener. sebagai orang Indonesia adalah kebanyakan kita komunikasinya basa-basi gitu. Iya, Dan jadi ketika ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa profesional juga jadinya apa ya? Ya jadinya kayak kita tuh kayak ragu-ragu gitu kan. iya, iya, betul, terlalu terlalu banyak pertimbangan sih kadang kalau aku ngerasa diriku sendiri ya. Jadi kadang kayak, ah, udahlah kalau di sini bener-bener kita di-challenge untuk nggak takut gagal, itu yang paling penting sih, bener-bener, mungkin orang jadi lebih gampang untuk explore, lebih gampang untuk bikin eksperimen gitu, karena kan fokus kita adalah growth ya, tadi kalau kita kembali lagi ke Mhm. terms-nya growth marketing gitu. Ya udah fokusnya ke growth gitu, anything that we can do, anything that we can plan, just try it out gitu, nggak usah takut-takut kayak, "Aduh ini kemarin ada brand yang nggak berhasil nih," gitu kan. Kan belum tentu di tempat kita juga nggak berhasil gitu kan. Makanya asalkan kita data driven biasanya sama kantor dibolehin untuk coba, gitu. Oke. Oh, terus tadi Kak untuk fasilitas dari kantor itu apa ya? Kan tadi kan Kakak bilang kalau misalnya memang kita deserve itu kita bisa minta, tapi secara Ya, basic sendiri dari kantor benefit itu apa sih? Misal apakah ada dikasih fasilitas kayak laptop gitu dari kantor atau kita dikasih cashnya aja untuk beli di Indonesia gitu, ada nggak sih? iya, kalau aku cash sih, jadi nggak laptop. Terus kayak kalau misal insurance tadi aku seperti yang udah aku mention, kita konsepnya reimbursement, kemudian kalau THR pastinya nggak ada ya. Jadi lebih ke yang, tadi support untuk courses, kemudian di hari mereka libur ya kita juga libur, kayak gitu sih. Terus, tadi untuk leave kita juga disediakan banget untuk paid leave ketika kita mungkin burn out atau mungkin kita butuh waktu untuk, sama keluarga, itu mereka encourage kita untuk ya nggak apa-apa, kamu juga butuh waktu untuk itu, gitu sih. Oke. Jadi bedanya itu ya kalau misalnya emang ke Siana ditransfer langsung dari perusahaan secara gross semua ngurus sendiri, sedangkan Iya. kalau di Singapura memang banyak kan kita pakai agensi sih Kak. Beberapa yang saya Oh, riset pakai jadi agensi. Bandung ya? Ya, Oke. jadi udah ada yang ngurusin kayak BPJS dan lain-lain sampai THR juga dapat Mmm, kok. I see, oke, itu kalau di Belanda kita enggak sih, nggak ada. Mereka mungkin nggak tahu deh, jelasin THR juga nggak ngerti kayaknya. Kayak gitu. Oh, terus nih ada pertanyaan yang paling pertama nih awal nih ketika saya lempar pertanyaan di channel. Ada yang mau nanya nggak ke Kasiana nih? Ada yang paling atas adalah udah punya pacar belum gitu. Waduh, pacar ya? Kayaknya agak irrelevant tuh, nanti tanya aja di Twitter, tanya sendiri aja deh. Tuh, ya yang kemarin nanya langsung tanya di Twitter aja, silakan. Iya, Jalurnya siapa udah sih yang terbuka. punya lainnya? Nggak tahu tuh pertanyaan paling atas deh. Pede banget lagi ya. Oke, Aduh, Kak ada-ada Kasiana aja. thank you atas waktunya, Thank you, udah jawab iya, pertanyaan dari teman-teman, udah hadir di iya.
ngobrol sesi satu nih paling pertama kali ada sesi ini. Nanti next Gila, gila. kita mau undang teman-teman yang WFH lain buat sharing-sharing lagi. Oke, thank you Yes, Kak Asian yes. ya. Thank you. Selamat malam Kak Ya, Begi. Sehat-sehat ya. ya, dadah. Bye.